dari penasihat hukum Anang Ahmad Latif tidak keberatan, Yang Mulia. Kami juga tidak keberatan, ya. Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Bisa dimulai ya, penuntut umum. Sidang dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 54, 55, dan 56 Fitsus TPK 2023 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Jakarta Pusat atas nama para terdakwa Anang Ahmad Latif SIT MSC, Joni Gerard Plate, dan Johan Suryanto dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pegang mic-nya. Pak, ini mic-nya tuh Pak. Pak Gerald kasih mic satu. Oh, ada. Terdakwa Anang Ahmad Latif, saudara sehat hari ini? Sehat, Yang Mulia. Sehat ya. Pak Joni Gerald Plate, sehat? Sehat, Yang Mulia. Sehat ya. Pak Johan Suryanto, sehat Pak? Sehat, Yang Mulia. Oke, kalau sehat berarti kita lanjutkan persidangannya. Ya. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, hari ini adalah tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa. Sudah siap dengan tanggapannya? Nah, gimana teknis pembacaannya? Izin Yang Mulia, kami akan membacakan satu persatu. Satu persatu. Satu persatu. Setelah itu kemudian lanjut ke terdakwa selanjutnya sampai ke tiga terdakwa terakhir di terdakwa ketiga. Oke, begitu ya. Jadi dibaca satu persatu, masing-masing keberatan dari para penasihat hukum ya. Kami akan bacakan pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya saja. Bagaimana? Pokok-pokoknya saja katanya Pak. Tidak keberatan, Yang Mulia. Keberatan, Bapak? Tidak keberatan. Dari penasihat hukum Suryanto? Tidak keberatan, Yang Mulia. Tidak keberatan. Silakan Pak, penuntut umum bacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan. Pendapat penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa Anang Ahmad Latif dalam perkara tindak pidana korupsi nomor register perkara PDS 20-M1.114-FT.1/05/2023. 1. Pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah memimpin persidangan ini dengan memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan kami penuntut umum. Pada kesempatan ini kami penuntut umum akan menanggapi keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum, hal mana materi keberatan tersebut pada kesimpulannya menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Setelah meneliti dan mencermati terhadap keberatan dari tim penasihat hukum sebagaimana yang telah disampaikan kepada majelis hakim pada persidangan tanggal 4 Juli 2023, kami penuntut umum akan memberikan tanggapan atau pendapat sepanjang keberatan tersebut memiliki relevansi dengan materi keberatan sebagaimana ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Sebelum membahas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, maka untuk membatasi lingkup pembahasan permasalahan dan untuk meluruskan pemahaman mengenai keberatan atas surat dakwaan atau eksepsi, maka kami harus maka yang harus menjadi timbangan kebenaran kita bersama atau rujukan adalah ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP. Adapun penerapan pasal 156 ayat 1 KUHAP mempunyai korelasi dan berkaitan erat dengan penyusunan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP huruf A dan huruf B KUHAP, di mana penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dan apabila dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP tersebut, maka dakwaan batal demi hukum. 2. Lingkup keberatan menurut KUHAP dan praktek peradilan. Majelis hakim yang kami muliakan,
terdakwa dan tim penasihat hukum serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan dalam hal a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau dakwaan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan harus dibatalkan. Kami lanjut kepada bab 3 tentang pokok-pokok materi keberatan terhadap surat dakwaan dan pendapat penuntut umum. Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan uraian dari beberapa pendapat ahli hukum terkait pokok permasalahan yang dapat diajukan keberatan yang telah penuntut umum uraikan secara terperinci pada bagian awal pendapat dan setelah mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa, kami penuntut umum menanggapi dan berpendapat bahwa materi keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara, meskipun menyebutkan dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat menyusun dakwaan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Namun kenyataannya yang dipersoalkan dalam keberatan adalah mengenai kebenaran materi pokok perkara yang baru akan diperiksa pada sidang pembuktian. Uraian secara terperinci tentang materi keberatan termasuk uraian penyusunan dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap adalah terkait mengenai kelengkapan formil surat dakwaan berupa kecermatan dalam hal merumuskan unsur delik yang didakwakan, uraian cara tindak pidana dilakukan oleh terdakwa secara garis besarnya serta menyebutkan keadaan-keadaan yang melekat pada saat tindak pidana terjadi. Sehingga penuntut umum berpendapat bahwa keberatan terdakwa melalui penasihat hukum tidak termasuk dalam lingkup keberatan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, yungto pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan hal-hal yang menjadi bahan keberatan terdakwa atau penasihat hukum pada eksepsinya adalah materi yang seharusnya dituangkan pada pembelaan atau pledoi yang berdasar pada analisa yuridis atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau pokok perkara. Namun sebagai wujud penghormatan penuntut umum terhadap proses hukum yang ada dan penghargaan kepada penasihat hukum karena telah melakukan pembelaan terhadap kliennya serta guna memberikan pencerahan kepada penasihat hukum, maka penuntut umum akan menyampaikan pendapat terhadap keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU tidak menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Galumpang Penak Simanjuntak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan BTS Poci. Dalam uraiannya, penasihat hukum kemudian mengutip definisi frase terafiliasi dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan menghubungkannya dengan uraian dakwaan halaman 3 angka 1 dan dakwaan halaman 52 paragraf kedua yang intinya penasihat hukum menyatakan dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap dikarenakan penuntut umum tidak menguraikan perusahaan-perusahaan mana yang terafiliasi dengan Galumpang Penak Simanjuntak baik sebagai pelaksana pekerjaan maupun sebagai subkontraktor. Pendapat penuntut umum bahwa rujukan dan pedoman penuntut umum dalam membuat dan menyusun surat dakwaan adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta aturan-aturan lain termasuk aturan internal Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam hal undang-undang yang menjadi pedoman penuntut umum adalah ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. Doktrin atau pendapat para pakar hukum, kami merujuk pada pendapat beberapa tokoh sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, antara lain Dr. Andi Hamzah dan M. Yahya Rahab. Sedangkan untuk aturan internal, kami merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung nomor SE 004/J/11/1993 tentang surat dakwaan. Semua isi dan amanat ketentuan peraturan perundangan tersebut telah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan permintaan penasihat hukum untuk merinci perusahaan-perusahaan yang terkait atau terafiliasi dengan Galumpang Penak Simanjuntak akan kami penuhi pada sidang pembuktian. Lanjut. Kami lanjutkan. 2. Terdakwa melanggar peraturan yang tidak pernah ada karena berdasarkan peraturan pengadaan barang jasa yang berlaku bagi bakti penunjukan HUDEP UI sebagai konsultan tidak harus melalui proses pemilihan atau tender. Menurut penasihat hukum, bakti sebagai badan layanan umum mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pengadaan barang jasa sesuai ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf A dan ayat 2 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah.
dan pasal 1 angka 18 Peraturan Direktur Utama BP3TI, yaitu Balai Penyedia Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika nomor 42 tahun 2017 tentang pedoman pengadaan barang jasa Badan Layanan Umum, Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika. Pendapat penuntut umum. Di dalam surat dakwaan, kami telah menjelaskan bahwa sejak tanggal 23 Mei 2018, BP3TI telah berubah menjadi Bakti berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, dan perubahan tersebut berpengaruh pada nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja. Seiring perubahan tersebut, Direktur Utama Bakti telah mengeluarkan beberapa peraturan Direktur Utama, yakni Dirut sebagai dasar pelaksanaan tugas dan operasional di internal Bakti, termasuk dalam hal ini Dirut nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS, dan pendukungnya dalam rangka transformasi digital yang menjadi rujukan dan dasar dalam pekerjaan BTS 4G tahun 2020 sampai dengan 2022. Penggunaan tenaga ahli dalam sebuah lembaga untuk melakukan kajian baik teknis, keuangan maupun kajian hukum telah diatur di dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 10 Perdirut nomor 7 tahun 2020, sehingga tidak tepat jika penasihat hukum menyatakan bahwa terdakwa telah didakwa melanggar peraturan yang tidak pernah ada. Yang kedua, penasihat hukum juga telah salah dalam mengambil peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum dan rujukan eksepsinya. 3. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwa pencantuman persyaratan teknologi owner sebagai perbuatan melawan hukum, padahal persyaratan tersebut merupakan hal yang berlaku umum dalam penyediaan BTS 4G. Penasihat hukum kemudian mengutip ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf B Peraturan Direktur Utama Bakti nomor 7 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa infrastruktur BTS dan pendukungnya dalam rangka transformasi digital. Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah, yakni Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Isi atau materi dakwaan halaman 4 angka 7 yang pada intinya penasihat hukum menyatakan bahwa penentuan persyaratan sudah sesuai aturan dan masih dalam lingkup kewenangan terdakwa. Pendapat penuntut umum bahwa yang menjadi permasalahan adalah di dalam penentuan persyaratan sebagaimana tersebut di atas tidak pernah dilakukan kajian yang komprehensif sehingga berakibat pada tidak tercapainya tujuan pengadaan, yaitu untuk mendapatkan penyedia yang kompeten dan mempunyai kemampuan penyelesaian pekerjaan. 4. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwa penggunaan kontrak payung sebagai perbuatan melawan hukum, padahal merupakan kewajiban yang diatur di dalam peraturan pengadaan barang jasa yang berlaku di Bakti. Menurut penasihat hukum, penggunaan kontrak payung pekerjaan penyediaan BTS 4G bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan pada halaman 5 angka 14 karena sudah sesuai dengan pasal 17 ayat 1, 2 dan 3 Perdirut Bakti nomor 7 tahun 2020. Pendapat penuntut umum bahwa kami penuntut umum tidak mempermasalahkan penggunaan kontrak payung dalam penyediaan BTS 4G tahun 2020-2022. Yang menjadi permasalahan ada penggunaan kontrak payung tersebut dijadikan sebagai siasat dan alat untuk menggabungkan dua pekerjaan yang sejatinya sangat berbeda, yaitu pekerjaan pembangunan capital expenditure atau CAPEX dan pekerjaan pemeliharaan atau operation expenditure OPEX, agar dapat dikerjakan oleh penyedia yang sama yang telah ditentukan dan diatur sebelumnya. 5. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwakan perbuatan terdakwa tidak memutus kontrak ketika terjadi deviasi sebagai perbuatan melawan hukum, padahal keputusan tersebut sesuai dengan sikap pemerintah yang sampai sekarang tetap melanjutkan pelaksanaan pekerjaan penyediaan BTS 4G. Menurut penasihat hukum bahwa terdakwa tidak memutus kontrak demi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan. Lebih lanjut, penasihat hukum menyatakan bahwa sikap JPU tersebut bertentangan dengan sikap pemerintah yang mendakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan pada halaman 6 angka 16 dan 17. Hal ini karena Presiden memerintahkan agar pekerjaan BTS 4G tetap dilanjutkan sampai selesai. Oleh karenanya, penasihat hukum beranggapan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum. Pendapat penuntut umum bahwa menanggapi keberatan penasihat hukum di atas, kami penuntut umum menyatakan bahwa tidak ada satupun sikap kami yang bertentangan dengan sikap pemerintah.
kami penuntut umum tegak lurus dengan sikap pemerintah. Kami penuntut umum sependapat bahwa pekerjaan penyediaan BTS 4G harus tetap dilanjutkan sampai dengan selesai, karena rakyat yang berada di daerah 3T tidak boleh menjadi korban, tetapi orang-orang atau pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan curang, melakukan perbuatan korup dalam pelaksanaan pekerjaan penyediaan BTS 4G tahun 2022 harus diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Apalagi perbuatan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara. 6. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwa pembayaran kepada para penyedia sebagai perbuatan melawan hukum, padahal pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengutip ketentuan pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, 2, dan 3, pasal 5 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan pada masa pandemi coronavirus COVID-19 yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022. Menurut penasihat hukum, perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan pada halaman 6 angka 19 karena sudah sesuai undang-undang. Pendapat penuntut umum bahwa pelanggaran terhadap metode pembayaran ini telah dilakukan sejak awal dengan merubah metode pembayaran yang awalnya turnkey menjadi terima jadi menjadi sistem termin. Dalam sistem termin itu pun pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Penggunaan instrumen ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2021 hanya dijadikan justifikasi untuk membenarkan perbuatan terdakwa. 7. Penasihat hukum menyatakan bahwa JPU mendakwa peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku bagi terdakwa. Menurut penasihat hukum, terdakwa yang menjabat sebagai Dirut Bakti yang merupakan BLU di bawah Kemenkominfo telah melaksanakan tugasnya sesuai pasal 61 ayat 1 huruf A, ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018, pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2018. Pendapat penuntut umum bahwa kami penuntut umum tidak pernah mempermasalahkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada sebuah lembaga, termasuk dalam hal ini kewenangan yang diberikan kepada Bakti sebagai BLU di Kemenkominfo RI yang kami permasalahkan, manakala kewenangan tersebut digunakan secara sewenang-wenang dan dipergunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya sebagaimana yang telah terjadi di Bakti dalam pekerjaan penyediaan BTS 4G tahun 2020-2022. JPU mendakwakan jumlah pertambahan kekayaan yang diperoleh para pihak dalam perkara ini lebih besar dari kerugian keuangan negara yang didakwakan. Menurut perhitungan penasihat hukum terdapat selisih sebesar 187.021.943.649 rupiah,49 sen. Pendapat penuntut umum menanggapi poin keberatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada penasihat hukum karena telah membantu kami melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Meskipun menurut versi penasihat hukum terdapat selisih, yaitu pertambahan kekayaan yang diperoleh para pihak lebih besar dari kerugian keuangan negara yang didakwakan. Bahwa dalam perkara uang negara yang telah dibayarkan kepada para pihak dimaksud dalam pekerjaan penyediaan BTS 4G 2020-2022 sebesar kurang lebih 10 triliun rupiah. Namun yang dianggap sebagai kerugian keuangan negara oleh BPKP hanya sebesar sekitar 8 triliun rupiah. Namun apabila penasihat hukum menghendaki kerugian negara yang lebih besar, maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah membantu kami. 9. JPU mendakwa adanya kerugian keuangan negara berdasarkan keadaan per 31 Maret 2022, bukan keadaan faktual saat ini. Menurut penasihat hukum, penentuan perhitungan kerugian keuangan negara per 31 Maret 2022 dilakukan tanpa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya berdasarkan pada kewenangannya dalam menyusun surat dakwaan. Sehingga menurut penasihat hukum, surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B KUHP. Pendapat penuntut umum, kami jaksa penuntut umum telah meminta bantuan ahli dalam hal ini BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan hasilnya telah dituangkan dalam sebuah laporan resmi yang dapat dijadikan alat bukti. Di dalam laporan tersebut telah tercantum waktu dan nilai kerugian. Namun jika penasihat hukum tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang telah dilakukan
BPKP itu sepenuhnya hak dari penasihat hukum. JPU mendakwa harta benda yang terdakwa peroleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kumulatif ke-1 sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kumulatif kedua. Menurut penasihat hukum, dakwaan tidak jelas, cermat, dan lengkap karena menggabungkan penambahan kekayaan yang dilakukan dari tindak pidana dan mendakwakan kembali pada dakwaan kumulatif kedua mengenai tindak pidana pencucian uang. Pendapat penuntut umum bahwa tolak ukur cermat, jelas, dan lengkapnya surat dakwaan telah kami uraikan secara panjang lebar di awal tanggapan kami, sehingga kami tidak perlu menguraikan kembali penjelasan berkenaan dengan hal tersebut. Berkenaan dengan keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam dakwaan kumulatif ke-1 didakwakan kembali dalam dakwaan kumulatif kedua sebagai hasil tindak pidana pencucian uang. Kami menganggap bahwa penasihat hukum telah gagal paham atau isi surat dakwaan yang sudah cukup jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana yang dibacakan dalam sebelumnya. Jika penasihat hukum betul-betul membaca, meresapi, dan memahami unsur-unsur pasal dan uraian dalam dakwaan kumulatif kedua, makanya niscaya tidak akan ada poin keberatan ini. 11. Surat dakwaan tidak cermat dan lengkap serta tidak logis dalam menguraikan tindak pidana pencucian uang karena mendakwakan jumlah uang yang digunakan terdakwa lebih besar daripada jumlah penghasilan tidak sah yang didakwakan. Pendapat penuntut umum, sebaik dan sesempurna apapun surat dakwaan yang dibuat dan disusun penuntut umum tidak akan logis dalam pandangan penasihat hukum dan juga tidak akan pernah didapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya jika hanya berdasarkan surat dakwaan sebelum melalui sidang pembuktian. Oleh karenanya, guna mendapatkan kebenaran material sebagaimana tujuan pencarian kebenaran dalam hukum pidana dan keadilan bagi seluruh pihak, maka hendaknya persidangan perkara quo dilanjutkan pada sidang pembuktian. Oleh karena materi keberatan dari penasihat hukum sesungguhnya sudah memasuki materi pokok perkara, maka keberatan penasihat hukum tersebut sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum dan terdakwa serta pengunjung sidang yang kami hormati, setelah mencermati secara mendalam eksepsi penasihat hukum terdakwa, ternyata bukan masuk ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan secara limitatif pada pasal 156 ayat 1 KUHP bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut telah masuk materi pokok perkara. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku penuntut umum tetap berpegang pada surat dakwaan yang telah kami bacakan pada tanggal 4 Juli 2023 dan kami mohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum surat dakwaan nomor register perkara PDS 20 yang telah kami bacakan di persidangan pada tanggal 4 Juli 2023 sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, dan surat dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Menyatakan keberatan dari terdakwa Anang Ahmad Latif melalui tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan eksepsi ini kami sampaikan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Oke, sudah selesai satu. Nanti aja Pak diserahkan Pak, sekalian ya. Sekarang tanggapan terhadap nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate. Terima kasih yang mulia. Silakan dibacakan. Langsung ke pokok-pokoknya Pak. Ya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan pendapat penuntut umum terhadap nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate atas surat dakwaan nomor PDS 24/M1.14/FT1/06/2023. Izin kami langsung ke materi perkara yang mulia. Dua, pokok keberatan dan pendapat penuntut umum. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah tim penuntut umum membaca nota keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate, maka
materi dalam nota keberatan atau eksepsi pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. A. Dakwaan penuntut umum tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat dalam menerapkan peraturan yang dilanggar. Penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan atau eksepsi sebagaimana termuat di dalam halaman 7 sampai dengan 14 pada pokoknya bahwa penuntut umum tidak menguraikan secara detail mengenai siapa di antara terdakwa serta Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang melakukan perbuatan melawan hukum, apa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan ketentuan hukum mana yang dilanggar atas perbuatan tersebut. Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan penuntut umum tidak bisa begitu saja menyatakan terdakwa bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan bersama-sama melanggar 7 ketentuan hukum yang disebutkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan, karena terdakwa dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda dalam perkara pengadaan BTS Poci, serta terhadap 7 ketentuan hukum yang dianggap dilanggar oleh terdakwa bersama dengan Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan masing-masing memuat norma hukum yang berbeda dan pengaturannya ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda. Pendapat penuntut umum bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan pada tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan terdakwa Joni Jerat Plate ke persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu A. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan, dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Terhadap argumentasi hukum penasihat hukum sebagaimana alasan keberatan di atas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Penuntut umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap adanya pelanggaran ketentuan sebagai perwujudan perbuatan melawan hukum terdakwa dan adanya irisan fakta peran perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pelaku peserta lainnya yang terangkai dalam materi surat dakwaan sesuai dengan runtutan waktu atau tempus delicti dan tempat atau locus delicti yang pada akhirnya terjadinya akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari delik material. Keberatan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya beralasan penuntut umum tidak bisa begitu saja menyatakan terdakwa bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan bersama-sama melanggar 7 ketentuan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan karena terdakwa dengan Ahmad, Anang Latif dan kawan-kawan masing-masing memiliki kedudukan hukum yang berbeda-beda adalah sangat tidak beralasan. Penasihat hukum terdakwa tidak mencermati secara utuh materi surat dakwaan yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi rumusan peran perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan keterkaitannya dengan pelaku peserta lainnya yang dilakukan penuntutan secara terpisah atau spacing sebagaimana konstruksi penyertaan dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang diantaranya perbuatan melawan hukum dalam penyediaan infrastruktur base transceiver station atau BTS Poci dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 hanya salah satu bagian peristiwa yang menjadi instrumen atau modus operandi untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Selanjutnya, sebagaimana penilaian penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berarti terhadap perbuatan terdakwa Joni Jerat Plate menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang kemudian menjadi bagian materi pokok perkara yang akan kami buktikan dalam persidangan. Maka alasan keberatan hukum penasihat hukum tersebut telah menyentuh dan masuk dalam materi pokok perkara, sehingga tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, dalih atau alasan keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar dan harus dikesampaikan atau tidak diterima. B. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan memperkaya diri sendiri dalam dakwaan primer dan menguntungkan diri sendiri dalam dakwaan subsidiar. Penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan atau eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 14 dan 15 pada pokoknya bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa Joni Jerat Plate telah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sebesar 17.848.308.000 rupiah, seharusnya dimaknai sebagai pertambahan kekayaan yang benar-benar didapatkan oleh terdakwa Joni Jerat Plate. Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwakan oleh penuntut umum dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian-pemberian uang tersebut, serta pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, sehingga tuduhan tersebut kontradiktif atau tidak sejalan dengan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa. Pendapat penuntut umum bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan, dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Adapun alasan penasihat hukum mempermasalahkan bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang maupun fasilitas yang didakwakan oleh penuntut umum sebesar 17.848.308.000 rupiah dan tidak pernah mengetahui adanya pemberian-pemberian uang tersebut, serta pemberian-pemberian yang dituduhkan dalam surat dakwaan sama sekali tidak menimbulkan pertambahan kekayaan bagi terdakwa, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena penuntut umum dalam materi surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap adanya peran perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan memperkaya terdakwa sebesar 17.888.308.000 rupiah yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Menerima uang 10 miliar dengan cara menerima uang sebesar 500 juta rupiah per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai dengan Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Windy Purnama dengan cara memerintahkan Anang Ahmad Latif. B. Selama kurun waktu 2021 sampai 2022 menerima fasilitas sebesar 420 juta rupiah dari Galumbang Menak Simanjuntak berupa pembayaran bermain golf sebanyak 6 kali, yaitu bertempat di Suvarna Halim Perdana Kusuma, Senayan Golf, Pondok Indah Golf, BSD, PIK 2, dan Balai Pecatu sebelum acara G20. C. Memerintahkan Anang Ahmad Latif mengirimkan uang untuk kepentingan terdakwa Joni Jerat Plate, yaitu pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur, pada bulan Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada bulan Maret 2022 sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus, pada bulan Maret 2022 sebesar 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Diocese Kupang. D. Sekitar tahun 2022 menerima uang sebanyak 4 kali dengan total keseluruhan 4 miliar rupiah dari Irwan Hermawan dengan rincian masing-masing penerimaan sebesar 1 miliar rupiah yang dibungkus kardus diberikan melalui Windy Purnama kepada Wilbertus Natalius Wisang atas perintah Anang Ahmad Latif, yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Wilbertus Natalius Wisang kepada terdakwa Joni Jerat Plate sebanyak 3 kali di ruang tamu rumah pribadi Joni Jerat Plate
di Jalan Bango 1, Cilandak, Jakarta Selatan, dan 1 kali di ruang kerja terdakwa Joni Gerard Plate di kantor Kemkominfo. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Jemi Suciawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona, Spanyol sebesar Rp452.500.000. Sekitar tahun 2022 menerima fasilitas dari Iwan Hermawan berupa sebagian pembayaran hotel bersama tim selama melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Paris, Prancis sebesar Rp457.600.000, London, Inggris sebesar Rp167.600.000, dan Amerika Serikat sebesar Rp404.608.000. Hal itu sebagaimana penuntut uraikan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, alasan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk pada dalam penilaian fakta atau materi pokok perkara yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok. Maka materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Kami lanjutkan. C. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap memperkaya orang lain. Nasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 15 sampai dengan 16 pada pokoknya bahwa dakwaan penuntut umum mengenai adanya perbuatan terdakwa yang bersama-sama Anang Ahmad Latif dan kawan-kawan yang telah memperkaya orang lain sudah seharusnya dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat. Nasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan dalam memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tanpa adanya keterlibatan terdakwa karena pihak yang memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tersebut bukanlah terdakwa, serta tidak ada kaitannya dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran adalah tanpa dasar dan keliru. Pendapat penuntut umum bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu A. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, B. telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan dan menyebut keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana. Adapun alasan penasihat hukum yang mempermasalahkan dalam memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tanpa adanya keterlibatan terdakwa karena pihak yang memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tersebut. Tolong dipakai mic atau dekatkan dikit biar jelas apa yang dibaca. Izin kami lanjutkan ya mulia. Agak digas dikit ya. Siap. Adapun alasan penasihat hukum yang mempermasalahkan dalam memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tanpa adanya keterlibatan terdakwa karena pihak yang memperkaya orang lain dan perusahaan-perusahaan konsorsium tersebut bukanlah terdakwa, serta tidak ada kaitannya dengan kedudukan terdakwa selaku pengguna anggaran adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Karena penuntut umum dalam materi surat dakwaan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap adanya peran perbuatan terdakwa dengan pelaku lainnya dalam mewujudkan delik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan selain memperkaya terdakwa juga telah memperkaya orang lain serta korporasi, yaitu Anang Ahmad Latif sebesar 5 miliar rupiah, Yohan Suryanto sebesar 453.608.400 rupiah, Irman Hermawan 119 miliar rupiah, Windy Purnama 500 juta rupiah, Muhammad Yusrizki Mulyawan sebesar 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika. Konsorsium Fiber Home, PT Telkom Infra, PT Multi Transdata atau MTD untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.824.490 rupiah. Konsorsium Lintas Harta Huawei CI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.920.955 Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600 sebagaimana penuntut umum uraikan tersebut mendasarkan pada alat bukti yang selanjutnya akan dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, alasan materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah masuk dalam penilaian fakta atau materi pokok perkara.
yang akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok, maka materi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, dalil atau alasan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan atau tidak diterima. D. Surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatan eksepsi sebagaimana termuat dalam halaman 16 sampai dengan 18 pada pokoknya bahwa 1. Auditor BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian negara tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. 2. Dakwaan kerugian keuangan negara tidak cermat karena tidak memperhitungkan progres atau BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022. Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya beralasan sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke persidangan dalam proses penyidikan. Auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa selaku pengguna anggaran dan dalam melakukan penghitungan kerugian negara juga tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, sehingga secara sengaja tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa juga beralasan penuntut umum tidak memperhitungkan progres atau BAPHP pekerjaan setelah 31 Maret 2022 karena berdasarkan hasil penyidikan yang termuat dalam berkas perkara terungkap bahwa kegiatan pengadaan BTS 4G masih berjalan hingga saat ini. Mengingat masa berlaku kontrak payung telah diperpanjang hingga 30 Juni 2026, maka belum dapat dikatakan telah terjadi kerugian keuangan negara atau setidaknya penghitungan kerugian negara yang dilakukan cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya atau unreleased loss. Pendapat penuntut umum poin 1 dan 2 bahwa alasan keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang beralasan auditor BPKP tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap terdakwa selaku pengguna anggaran dan dalam melakukan penghitungan kerugian negara juga tidak melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait sehingga secara sengaja tidak menerapkan prosedur penghitungan kerugian negara yang seharusnya serta penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPKP yang dilakukan cut off per tanggal 31 Maret 2022 menjadi tidak valid dan tidak pasti jumlahnya unreleased loss adalah sangat tidak beralasan. Bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yaitu A. Telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya penuntut umum juga telah menguraikan semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, cara tindak pidana yang dilakukan dan menyebut keadaan yang melekat pada tindak pidana. Bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022 nomor PE-03-319-SP-319-D5-02-2023 tanggal 6 April 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.843.795.51 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut adalah jumlah yang jelas dan pasti diperoleh dari rangkaian pemeriksaan yang profesional yang telah sesuai dengan standar audit yang berlaku yang dibuat oleh BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian negara sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada bab 1 kedudukan, tugas dan fungsi pasal 3 huruf E. Bahwa hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dimaksud merupakan alat bukti surat dan hasil pemeriksaannya akan disampaikan oleh ahli auditor BPKP di persidangan yang menjadi bagian pembuktian oleh penuntut umum sehingga hal tersebut merupakan bagian dalam materi pokok perkara sehingga tidak relevan dengan materi keberatan yang telah ditentukan batasannya secara limitatif dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian dalil atau alasan keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan atau tidak diterima. Kesimpulan dan penutup, nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate terdapat alasan yang terkait dengan pokok materi perkara
yang selayaknya dikesampingkan dan ditolak karena di luar dari materi keberatan atau eksepsi. Materi keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang telah membahas atau memasuki materi pokok perkara lebih lanjut akan dibuktikan pada persidangan perkara pokok, sehingga bukan merupakan alasan nota keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Berpedoman pada ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dan dihubungkan dengan surat dakwaan atas nama terdakwa Joni Gerard Plate nomor PDS strip 24-M.1-14-FT.1-06-2023 ditandatangani penuntut umum tanggal 16 Juni 2023 yang kami bacakan pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat dakwaan akuo telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan berpedoman pada berkas perkara hasil penyidikan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP, dan di depan persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim terdakwa Joni Gerard Plate dengan jelas menyatakan telah menerima surat dakwaan dan membenarkan identitas diri terdakwa serta menyampaikan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Maka surat dakwaan akuo telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP dimaksud. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kami penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Joni Gerard Plate untuk menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDS strip 24-M.14-FT.1-06-2023 ditandatangani penuntut umum tanggal 16 Juni 2023 yang kami bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama terdakwa Joni Gerard Plate dilanjutkan. Dengan demikian pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Joni Gerard Plate yang kami bacakan dan disampaikan pada sidang hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuntut umum ditandatangani. Sekian yang mulia. Oke, sekarang yang terakhir tanggapan penuntut umum atas eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto. Silakan. Makasih yang mulia. Pendapat penuntut umum terhadap keberatan resepsi tim penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto atas surat dakwaan nomor PDS strip 18-M.1-14-FT.1-14-05-2023. Majelis Hakim yang kami hormati, terdakwa beserta tim penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan kami muliakan. Kami lanjutkan langsung ke pokok keberatan atau eksepsi dan pendapat penuntut umum. Tim penuntut umum telah membaca keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum error in persona atau exception in personam karena terdakwa Yohan Suryanto bukan sebagai penanggung jawab Human Development Universitas Indonesia atau HUDEF UI melainkan Moh Amar Khairul Umam yang bertindak selaku kepala HUDEF UI. 2. Dakwaan kabur atau tidak jelas karena tidak lengkap dalam mengkonstruksikan hubungan hukum antara terdakwa dengan Bakti Kominfo yang telah memberikan proyek atau pekerjaan kepada HUDEF UI. 3. Dakwaan penuntut umum error in objecto karena tidak terang dalam menjelaskan objek mana yang terkait dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat didakwa dengan pasal 2ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya penuntut umum akan menguraikan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Dakwaan penuntut umum error in persona atau exception in personam karena terdakwa Yohan Suryanto bukan sebagai penanggung jawab Human Development Universitas Indonesia atau HUDEF UI melainkan Moh Amar Khairul Umam yang bertindak selaku kepala HUDEF UI. Pendapat penuntut umum bahwa pada awal persidangan terdakwa telah mendengar, menjawab dan membenarkan pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim berkenan dengan identitas lengkap terdakwa yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan selanjutnya atas pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim pula
terdakwa menyatakan telah menerima salinan surat dakwaan dan telah memahami isi atau substansi mengenai perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan fakta tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa penasihat hukum terdakwa telah keliru dalam menafsirkan error in persona dalam keberatannya dikarenakan penasihat hukum belum memahami konstruksi dan substansi surat dakwaan secara utuh atau komprehensif sehingga penasihat hukum menafsirkan error in persona secara sempit. Dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang dipadukan dengan aturan-aturan hukum dan uraian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta pihak-pihak lain dalam merangkaikan penyertaan atau delneming pemahaman yang tidak secara utuh terhadap dakwaan yang telah disusun secara komprehensif tersebut selanjutnya mengakibatkan penasihat hukum tidak konsisten dalam menguraikan keberatannya pada halaman 8 sampai dengan halaman 27 yang sebagian besar menyalin dari dakwaan penuntut umum yang kemudian disimpulkan secara sepihak dan tanpa dasar oleh penasihat hukum. Selanjutnya, penuntut umum berpendapat mengenai penyertaan sebagaimana ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah serangkaian unsur-unsur yang harus dibuktikan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebagai rujukan penuntut umum akan mengutip pendapat Prof. Mulyatno bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, maka keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum tersebut terkait dengan penyertaan atau delneming berkenaan dengan pendapat ahli nomor 2 atau criminal responsibility telah masuk pada ranah pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, segala pernyataan dan pertanyaan yang diuraikan oleh penasihat hukum dalam keberatannya terkait error in persona sudah masuk pada materi pokok perkara, sehingga penuntut umum merasa tidak perlu untuk memberikan pendapat lebih lanjut terhadap keberatan tersebut. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum tersebut tidak berdasar sehingga harus ditolak. 2. Dakwaan kabur atau tidak jelas karena tidak lengkap dalam mengkonstruksikan hubungan hukum antara terdakwa dengan Bakti Kominfo yang telah memberikan proyek atau pekerjaan kepada HUDEF UI. Pendapat penuntut umum bahwa dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap oleh penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam berkas perkara yang dikomparasikan dengan pasal-pasal yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan bukan berdasarkan atas alur atau pola pikir yang tidak berdasar sebagaimana disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa dalam keberatannya. Dikarenakan penasihat hukum terdakwa tidak memahami secara komprehensif atas dakwaan telah disusun oleh penuntut umum dan karena ketidakpatuhan atau ketidakpahaman penasihat hukum terhadap kualifikasi keberatan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 156 dan pasal 143 KUHP, maka uraian keberatan penasihat hukum sebagaimana tersebut pada halaman 27 sampai dengan halaman 33 lagi-lagi telah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang telah dikemas sedemikian rupa oleh penasihat hukum dengan menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas. Dikarenakan uraian keberatan yang dimukakan oleh penasihat hukum terdakwa sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang akan diperiksa pada agenda pembuktian nantinya, maka penuntut umum berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terdakwa tersebut adalah keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak. Untuk dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. 3. Penasihat hukum menyatakan bahwa dakwaan umum error in objecto karena tidak terang dalam menjelaskan objek mana yang terkait dengan perbuatan terdakwa sehingga dapat didakwa dengan pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendapat penuntut umum bahwa keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum pada halaman 33 sampai dengan halaman 52 telah masuk pada ranah pokok perkara yang dikemas sedemikian rupa sehingga sebagai error in objecto sebagai akibat dari ketidaksiapan penasihat hukum dalam memahami unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa, khususnya pada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur penyalahgunaan kewenangan, beserta peraturan-peraturan terkait khususnya peraturan tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang telah diuraikan secara lengkap dalam dakwaan. Walau demikian, penasihat hukum akan tetap memberikan pendapat terhadap keberatan.
ulangi. Walau demikian, penuntut umum akan tetap memberikan pendapat terhadap keberatan tersebut dalam rangka untuk menghormati persidangan yang terhormat ini. Dalam surat dakwaan, terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1, pasal 2 subsidi pasal dalam pasal 2 ayat 1 subsidi pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa yang menjadi objek adalah keuangan negara yang telah dirugikan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa beserta pelaku lainnya dalam kualifikasi penyertaan. Kerugian keuangan negara tersebut telah nyata dan pasti terjadi berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Bakti Kemenkominfo tahun 2020 sampai dengan 2022. Keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa hasil kajian adalah sebagai objek dalam tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa adalah sepenuhnya keliru. Penuntut umum berpendapat bahwa hasil kajian tersebut merupakan salah satu dari sekian alat atau sarana dalam serangkaian perbuatan yang telah selesai dilakukan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya. Selanjutnya, keberatan penasihat hukum sebagaimana tersebut pada halaman 52 yang menyatakan bahwa penuntut umum telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap beberapa rekening milik terdakwa dan rekening lain yang berkaitan dengan terdakwa sudah jelas merupakan pernyataan yang sepenuhnya keliru. Di samping merupakan ranah pra peradilan sebagaimana diatur dalam bab 10 bagian ke-1 dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan bukan ranah keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 dan pasal 143 KUHP. Berdasarkan pendapat tersebut, maka keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa telah masuk pada ranah pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat bahwa keberatan yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terdakwa tersebut telah tidak berdasar sehingga harus dinyatakan ditolak. Formalia 3, kesimpulan dan penutup. Kami penuntut umum tidak akan menanggapi keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Yohan yang terkait dengan pokok perkara karena bukan merupakan alasan nota keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Sehingga dengan demikian keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut seyogyanya ditolak dan dikesampingkan. Berpedoman pada ketentuan pasal 141 junto pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dan dihubungkan dengan surat dakwaan umum nomor PDS 18 terdakwa atas nama terdakwa Yohan Suryanto, di mana surat dakwaan aku telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan berpedoman pada berkas perkara, hasil penyidikan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHP, dan di depan persidangan atas pertanyaan atas pernyataan Ketua Majelis Hakim. Terdakwa Yohan Suryanto telah jelas menyatakan telah menerima salinan surat dakwaan dan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, surat dakwaan aku telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dimaksud. Majelis hakim yang kami hormati, terdakwa serta tim penasihat hukum yang kami hormati serta sidang pengadilan yang kami muliakan, berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang meriksa dan mengalih perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto agar berkenan memutus sebagai berikut. 1. Menolak keseluruhan keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa Yohan Suryanto. 2. Menyatakan bahwa surat dakwaan nomor PDS 18 tahun 2023 yang telah dibacakan pada persidangan Selasa pada persidangan sebelumnya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengalih perkara ini. 4. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara atas nama terdakwa Yohan Suryanto dilanjutkan. Demikian pendapat penuntut umum atas keberatan tim penasihat hukum Yohan Suryanto yang kami bacakan dan sampaikan pada sidang hari ini Selasa 11 Juli 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta 11 Juli 2023. Penuntut umum Bagus Kusuma Wardana, Sarjana Hukum. Demikian yang mulia.
Serahkan ke majelis hakim disertai dengan flash disknya, Pak. Sudah siap flash disknya? Tiga, berarti 9. Oke, para terdakwa, para penasihat hukum, sudah kita dengar semua pendapat dari penuntut umum, dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa, yang pada intinya adalah bahwasanya penuntut umum berpendapat bahwasanya eksepsi atau materi keberatan yang diajukan oleh para penasihat hukum telah masuk materi pokok perkara dan dakwaannya sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Demikian pendapatnya. Oleh karena itu penuntut umum berkesimpulan bahwasanya dan memohon kepada majelis hakim supaya semua eksepsi atau keberatan itu untuk dinyatakan ditolak dan pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan. Demikian inti dari tanggapan penuntut umum terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa. Sesuai dengan pasal 156 KUHP, setelah tanggapan dari penuntut umum maka tidak ada lagi jawab-menjawab. Maka hakim akan menjatuhkan putusan. Jadi hakim tidak menyatakan ini putusan selah. Kalau disebut dengan putusan selah, ini putusannya nanti bisa ditebak, Pak. Putusan selah berarti ada putusan akhir. Nah, kami tidak mau ya dianggap demikian. Jadi putusan nanti adalah minggu yang akan datang, yaitu putusan terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan dari penuntut umum. Jadi walaupun para penasihat hukum menyatakan mohon putusan selah, tidak. Putusan selah itu bisa ditebak, Pak. Putusan selah berarti ada putusan akhir. Kami tidak mau seperti itu, ya. Jadi putusan ini adalah putusan terhadap keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh para penasihat hukum terdakwa. Dan nanti akan kami bacakan seminggu yang akan datang, tanggal 18 hari Selasa. Ya, sebelum sidang ini ditunda, ada yang perlu disampaikan. Pak Anang Ahmad Latif, ada yang perlu disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Pak Joni Gerard Plate, ada yang perlu disampaikan? Cukup yang mulia. Cukup. Pak Yohan Suryanto. Cukup yang mulia. Cukup. Mungkin nanti dari pihak. Para penasihat hukum, ada yang perlu disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Cukup. Pak Cukup. Cukup yang mulia. Cukup. Dari terakhir dari penuntut umum. Cukup yang mulia. Cukup. Dengan demikian maka insya Allah ya putusan akan kita bacakan hari Selasa minggu depan, tanggal 18 Juli 2023 jam 10 pagi. Ya, diperintahkan kepada penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghadapkan lagi para terdakwa ke persidangan ini. Oleh karena terdakwa ditahan, maka tetap berada dalam tahanan. Penasihat hukum hadir tepat waktu. Oke, sidang selesai dan ditutup.